pakar-pakar ekonomi dan pakar-pakar geopolitik dunia bahwa Indonesia memang menjelang 2045 akan menjadi negara yang maju. Saya hadir untuk pertama kali dalam KTT APEC, menemui pelaku-pelaku ekonomi, pemimpin-pemimpin ekonomi Asia Pasifik, tapi hadir juga banyak undangan dari tempat lain, hadir juga pelaku-pelaku ekonomi dari kawasan lain, kemudian di G20, tapi hadir juga selain negara G20, begitu banyak negara-negara lain. Saya jumpa di situ juga pimpinan Bank Dunia dan pimpinan blok-blok ekonomi. Hampir seluruh konsensus melihat bahwa memang Indonesia dalam posisi yang sungguh sangat menguntungkan. Dari segi sumber daya, kita memiliki hampir semua elemen yang diperlukan untuk sebuah negara maju. Hampir semua elemen, mineral, tanaman, kekayaan laut yang dibutuhkan untuk Indonesia menjadi negara yang maju. Dan hampir sudah menjadi konsensus pakar-pakar ekonomi dan pakar-pakar geopolitik dunia bahwa Indonesia memang menjelang 2045 akan menjadi negara yang maju. Bahkan disebut negara keempat, kelima, ketujuh dunia. Kita faham kekayaan kita. Kita faham. Kita mengerti. Tapi banyak di antara kita yang sesungguhnya tidak menyadari apa efek, apa impact daripada kepemilikan kita terhadap sumber-sumber daya tersebut. Sumber daya dan mineral-mineral kritis yang dikatakan critical minerals yang dibutuhkan untuk negara industri teknologi tinggi. Karena itu pelaku-pelaku perbankan, terutama mereka-mereka yang bertanggung jawab atas kebijakan umum, atas regulasi dari pihak pemerintah, dari pihak otoritas keuangan, memainkan peran yang sangat penting. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Bank Indonesia, jajaran Bank Indonesia, jajaran otoritas keuangan, dan semua pengambil keputusan, semua yang bertanggung jawab atas perumusan dan pengendalian ekonomi Indonesia, termasuk menteri-menteri dan menko-menko saya, termasuk tokoh-tokoh pemerintahan, tidak hanya masa sekarang, tapi masa-masa yang lewat. Kita berada di posisi ini karena keberhasilan pendahulu-pendahulu kita. Saudara-saudara sekalian, setiap saya keliling Indonesia disegani. Jadi saya memang menikmati mungkin usaha kerja keras pemerintah-pemerintah yang sebelumnya. Karena saya hadir di KTT tersebut,
kurang 1 bulan berkuasa, kurang 1 bulan menjabat, saya sudah dihormati. Bukan Prabowo yang dihormati, Indonesia yang dihormati. Dan dalam forum ekonomi tersebut, kenapa Indonesia dihormati? Indonesia dihormati karena ekonomi Indonesia dianggap berhasil dengan sangat cemerlang. Jangan terlalu sering tepuk tangan. Kampanye udah selesai. Jadi saudara-saudara, benar, ini serius. Saya itu merasa sampai karena mereka begitu melihat ke Indonesia, negara-negara Amerika Latin, negara-negara Afrika, semua sekarang minta diundang ke Indonesia. Bulan Januari, Presiden Angola minta ke Indonesia. Bulan Februari, Presiden Kongo, Democratic Republic of Congo, Felix Tshisekedi, temannya Pak Luhut, minta ke sini. Begitu Pak, pemimpin Tanzania, dan yang saya sudah ketemu waktu di Brazil. Apa poin saya? Poin saya adalah kita harus bersyukur bahwa pengendalian ekonomi kita harus diakui selama ini cukup prudent, cukup bijak, cukup tertib, dan cukup aman. Saudara sekalian, kita perlu bangga, negara kita negara developing, negara yang sedang membangun. Jumlah penduduk keempat terbesar di dunia, luas wilayah sangat luas, dengan segala macam masalah, suku-suku yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, masalah yang berbeda-beda, kita dapat membawa bangsa kita sampai ke sekarang